selamat pagi semua anak-anakku. Bagaimana kabarnya kali ini? Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana pada materi hari ini kita akan membahas tentang pengujian produk. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian siswa bisa menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi barang dan jasa. Yang kedua, siswa bisa mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Dan yang ketiga, siswa bisa melakukan pengujian produk barang dan jasa. Serta yang keempat, siswa bisa melakukan atau memeriksa produk sesuai dengan kinerja kelayakan produk atau standar operasionalnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menerapkan pengujian produk, tentang memahami pengujian produk. Sumber materi dari buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan, ciptaan Ridho Alvan Firdaus dan Ratna Putra, penerbit Media Tarma. Pengujian produk merupakan tahapan yang penting dan merupakan tahapan akhir pada siklus produksi massal. Pengujian produk merupakan tahap yang menyeleksi produk-produk yang layak untuk diproses kepada konsumen dari produk yang cacat dan tidak layak dipasarkan konsumen. Memahami pengujian produk. Pengujian produk atau pengujian konsep produk merupakan suatu kegiatan yang ada di dalam salah satu tahap penting dalam proses produksi sebelum dipasarkan. Produk baru lebih dahulu dilakukan pengujian untuk mendapatkan nilai kualitas dari suatu produk. Manfaat pengujian produk bagi pengusaha atau perusahaan, yaitu meminimalkan kegagalan produk. Yang kedua, meringankan risiko usaha. Yang ketiga, membuat peramalan penjualan masa depan dan lebih dipercaya. Dan yang keempat, pengujian awal terhadap berbagai alternatif rencana pemasaran. Manfaat pengajuan produk bagi pengusaha, yaitu yang pertama, proses pengujian produk. Dalam proses pengujian produk, yaitu proses pengujian adalah proses memastikan kualitas produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu. Yang kedua, standar yang dimaksud adalah standar yang telah digunakan secara umum yang meliputi sarana prasarana yang diperlukan dalam pengujian. Di mana di sini contoh pertanyaan yang dapat dipakai sebagai pertanyaan acuan dalam pengajuan produk, yaitu A. Apakah produk tersebut bermanfaat? Yang ke B. Apakah produk telah memenuhi persyaratan? Yang ke C. Bagaimana pertama produk yang akan dipasarkan? Yang ke D. Apakah konsumen menyukai produk ini dibandingkan dengan produk lain yang sejenis? Yang ke E. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk? Yang ke F. Perbaikan apakah yang dapat disesuaikan, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini kita membahas tentang yang kedua, tujuan pengujian produk, yaitu pengujian produk dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa persyaratan, sertifikasi, regulasi, dan kontrak produk terpenuhi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menemukan beberapa kesalahan yang mungkin ada. Yang ketiga, alat demonstrasi produk. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk terhadap penggunaan akhir. Dan yang kelima, menyediakan dasar komunikasi teknis suatu produk.
Yang ke F, menyediakan informasi perbandingan dengan produk lain. Yang ke G, upaya menciptakan produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke H, membantu memecahkan masalah terhadap kendala produk. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengujian produk. Di mana tahapan pengujian produk baru bertujuan memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, mengidentifikasi beberapa penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk, dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dicapai untuk memperkenalkan produk di pasar. Di mana di sini secara umum ada dua kegiatan dalam pengujian produk. Yang pertama, technical testing atau pengujian teknis, yang merupakan pengujian teknis dilakukan dengan membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Dalam pengajuan produk teknis ini dilakukan dengan kita membuat produk prototipe secara umum, ya. Terus yang ke B, di situ kita akan melakukan pengujian preferensi and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan, di mana di sini 4 cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu yang pertama, meminta sejumlah konsumen untuk menggunakan sebuah produk yang telah dibuat selama jangka waktu tertentu, kemudian diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi dan kepuasan konsumen. Yang ke B, dilakukan blind test terhadap konsumen yang telah ditentukan tujuannya agar konsumen memberikan tanggapan yang jujur terhadap produk yang kita buat tanpa mereka ketahui merek dan produsennya. Yang ketiga, simulated test, yaitu produk riset pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Yang ke D, test markets atau pengujian pasar, yaitu pemasaran akan menawarkan sejumlah produk untuk dijual di wilayah yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan pasar yang nantinya akan dipasarkan secara menyeluruh. Dalam pengujian pasar menjanjikan informasi yang memadai untuk memutuskan jadi atau tidak meluncurkan produk baru. Jika perusahaan melanjutkan dengan komersialisasi, maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Adapun kepuasan yang harus dipertimbangkan secara matang dalam menentukan tahap komersialisasi antara lain, kapan waktu dilakukan pemasaran, kemana saja wilayah pemasarannya, kepada siapa calon konsumen yang akan disasar, dan bagaimana cara melakukan pemasaran tersebut. Nah, itulah keputusan yang harus kalian pertimbangkan dalam menentukan tahap dalam pengujian produk tersebut. Nah, materi berikutnya kita bisa menerapkan proses pengujian produk, barang, dan jasa. Penjelasan tentang pengujian produk dan barang dan jasa. Untuk tugas kalian hari ini, tolong kalian buka LKS halaman 57